Saya akan melanjutkan tentang argumentasi dan teologi dalam memberitakan Injil. Dan ini adalah session yang ke-8. Dan saya masih tetap pada bagian di mana saya mengajarkan tentang cara memberitakan Injil, dan ini adalah session yang ketiga. Kalau pada session pertama bicarakan dosa, session kedua bicarakan hukuman dosa, khususnya neraka, maka session yang ketiga ini kita betul-betul masuk pada inti dari Injilnya. Kalau dosa dan hukuman dosa itu kan diberitakan supaya mereka mau menerima Injilnya ini ya. Jadi Injilnya itu sebetulnya di sini. Tapi kalau dosa dan hukuman dosa itu mereka tidak tahu atau tidak percaya, mereka tidak akan mau menerima inti Injil ini. Jadi saudara, inti Injil ini ya, poin ketiga Romawi ini saya singkat saja dengan tulisan salib Kristus. Kalau orang memberitakan Injil tapi salib Kristus, atau ya pakai kata lain penebusan dosa oleh Kristus dan sebagainya itu tidak ada, itu bukan penginjilan. Dan ini bukan hanya sesuatu yang boleh disinggung sepintas lalu. Dan saya tidak peduli apakah itu penginjilan dari mimbar atau suatu penginjilan pribadi. Kita tidak bisa menginjili orang dengan hanya mengatakan Yesus mati menebus dosa. Titik. Kalimat itu terlalu singkat, terlalu abstrak, terlalu tidak jelas. Apalagi kalau yang kita injil ini orang yang sama sekali bukan Kristen, tidak tahu apapun tentang Alkitab. Kata-kata itu luar biasa abstrak. Ya, jadi saudara, nanti akan saya jelaskan. Ini harus dijelaskan panjang lebar baru bisa disebut sebagai Injil. Nah, makanya tempo hari waktu sedang debat rame tentang Ravi Zacharias itu, dan saya katakan dia tidak pernah memberitakan Injil. Loh, dia bicara ada Yesus mati, Yesus bangkit, tapi menjelaskan sehingga betul-betul bisa dipercaya orang, tidak ada. Jadi kalau itu dianggap sebagai dia sudah nginjil, maka yang mengatakan demikian dia sendiri tidak ngerti apa itu Injil. Dan jangan heran bahwa ada hamba Tuhan yang tidak mengerti apa itu Injil. Apalagi kalau orang Kristen biasa yang tidak mengerti apa itu Injil. Itu banyak sekali. Jadi saudara tidak bisa dengan satu kalimat Yesus mati menebus dosa lalu sudah nginjil. Itu bukan nginjil, saudara. Sama sekali tidak jelas, sama sekali abstrak. Jadi saudara, saya mulai ya. Kalau saudara sudah membicarakan tentang dosa dan hukumannya, saya sudah katakan ini kan kalau urut-urutannya secara logika, dan pada pelajaran-pelajaran yang lalu sudah saya katakan bahwa itu tidak mutlak harus diikuti. Tapi secara normal kita sebaiknya memang mengikuti urut-urutan secara logika. Orang itu sadar dia berdosa. Orang itu sadar dosa, karena dia berdosa dia akan dihukum. Nah, itu akan membuat dia takut. Jadi kalau dua poin tadi itu sudah kita beritakan dan dia percaya, kalau itu tidak digobres ya memang dia tidak takut, saudara. Tapi kalau itu dia betul-betul dengar, mengerti dan percaya tentang dia orang berdosa, sangat berdosa, dan hukuman dosa itu ada, khususnya neraka, maka mestinya orang itu akan menjadi takut. Kalau dia tidak takut sama sekali, masih guyang-guyu, ya memang dia tidak niat dengar Injil, maka mungkin Injil itu sebaiknya tidak usah diteruskan penginjilannya. Nah, tapi kalau dia memang takut, maka kita bisa lanjutkan. Dulu di Malang pada waktu saya masih belum sekolah teologi, dan ya saya dipersiapkan untuk masuk sekolah teologi gitu ya. Di tempat kos saya itu ada satu anak kos yang saya injili, saya ajak ke gereja saya, dan dia betul-betul mendengar Injil tentang dosa, tentang hukuman, dan dia betul-betul sangat-sangat ketakutan. Nah, repotnya pada waktu saya ajak dia tuh pergi ke gereja, pendeta saya, kan saya tidak tahu waktu ngajak dia
pendeta saya mau khotbah apa? Nah, Pak pendeta saya khotbah tentang predestinasi. Jadi dia ketakutan sekali kalau dia tuh sudah sadar dia orang berdosa dan dosa ada hukumannya masuk neraka. Lah, bagaimana kalau aku ini ternyata bukan orang pilihan? Berarti aku masuk neraka selama-lamanya. Wah, takutnya setengah mati. Jadi sebetulnya memang kalau kita nginjili pada taraf di sini, jangan bicara predestinasi. Kalau bicara poin pertama, total depravity, total inability, ya, jadi kebejatan total atau ketidakmampuan total, itu cocok pada bagian dosa. Tapi kalau bicara tentang predestinasi, itu membuat orang itu, ya, dia belum Kristen. Dia tidak butuh doktrin itu doktrin tinggi, doktrin sukar. Dan sangat mungkin doktrin itu disalah tanggapi dengan mikir, loh kalau semua sudah ditentukan ya buat apa aku ngurusin denger Injil kamu ngomong apa. Aku toh tidak bakal bisa percaya kalau aku tidak ditentukan untuk selamat. Jadi saudara, hindari omongan tentang tentang predestinasi. Kalau dia tanya, tetap hindari. Itu belum waktunya kamu dengar. Nanti lain kali kalau ini sudah selesai, aku mau bicarakan, tapi tidak saat ini. Ya, juga orang-orang Islam diinjili seringkali lari ke Tritunggal, ke Kristologi, hal-hal yang mereka sama sekali tidak tahu apa-apa, tapi mereka kira mereka tahu. Nah, kalau kita terpancing lalu kita lari pada pembicaraan topik-topik tinggi, kita gagal nginjil. Jadi ingat saudara, dalam penginjilan kita yang harus mengarahkan dan bukan kita diarahkan. Ini khususnya penginjilan pribadi. Kalau khotbah dari mimbar kan tidak mungkin dia lalu debat di tengah jalan kan tidak bisa. Tapi kalau kita memberitakan Injil secara pribadi, orang itu kan bisa nanggapi. Nah kalau dia mengarahkannya belok, kita harus mengarahkan. Jangan kita diarahkan. Jadi selalu saudara mesti ingat, saya ini nginjil. Dan arah saya bicara dari dosa, bicara hukuman dosa, lalu jalan keluar dari dosa yaitu salib Kristus. Sekarang sedang jelaskan salib Kristus, saya tidak mau dibelokkan. Dia mau belokkan, nanti saja bicara tentang itu. Tapi sekarang bicara tentang ini. Karena kalau saudara yang diarahkan, bubar penginjilannya. Jadi ingat baik-baik ya, penginjilan pribadi ini paling penting. Saudara bisa mengarahkan pembicaraan dan bukan mengikuti pembicaraan orangnya. Kalau dia tanya, pikirkan, pertanyaan ini searah dengan arah pembicaraan saudara, ya atau enggak? Kalau enggak, nanti saja pertanyaan itu. Sekarang aku bicarakan ini dulu. Kalau dia ngotot, misalnya tanya tentang Tritunggal, dan pada saat saudara sedang mau bicara tentang Kristus yang tersalib, maka bisa dijawab singkat. Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah Anak itu Yesus. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, yang mati tersalib. Lah kita bicara ke sini. Jadi itu disinggung sepintas kali dibalikkan, kembalikan kepada arah pembicaraan saudara. Ya. Kalau dia tetap ngotot, ya sudah hentikan. Tidak ada gunanya kalau dia tetap ngotot mau bicara tentang topik-topik di luar Injil. Toh tidak ada gunanya. Bicara tentang predestinasi, bicara tentang Tritunggal, bicara tentang kristologi, kepada orang yang belum Kristen itu tidak ada gunanya, saudara. Orang Kristen saja susah ngerti, kok apalagi orang yang non-Kristen yang tidak punya Roh Kudus. Jadi kalau untuk orang yang non-Kristen, jangan mau bicara apapun kecuali salib Kristus. Ya, dosa, hukuman, arahnya pada salib, lalu bicara salib. Harus Injil itu intinya ditekankan habis-habisan. Ya, saudara, kalau saya sudah bicara tentang dosa dan hukuman, orang itu akan menjadi takut. Itu sesuatu yang sangat mungkin, dan itu bukan masalah. Bahkan itu menurut saya adalah sesuatu yang baik. Nah, maka saudara, kalau dia takut, saya bisa melanjutkan pembicaraan atau penginjilan saudara ke poin selanjutnya. Kalimat yang bisa digunakan sebagai kalimat penghubung atau transisi ke pembicaraan atau poin selanjutnya adalah kira-kira ini. Jangan takut. Ya takut kan? Mati aku masuk neraka.
Bisa saja dia utarakan dengan kata-kata atau tidak dengan kata-kata, tidak jadi soal. Tapi sudah melihat dari wajah dan sebagainya, dia takut, maka bilang, jangan, tidak usah takut. Memang kamu adalah orang berdosa. Ya, ini saya katakan saudara ya. Ini tergantung saudara mau gunakan istilah apa, tergantung hubungan saudara dengan orang itu. Kalau nggak terlalu kenal, ya boleh ngomong saudara atau Anda. Tapi kalau kenal baik, bilang kamu, nggak ada masalah. Ya. Kalau orang yang ya katakanlah derajatnya secara duniawi lebih tinggi dari saudara, misalnya bos atau ya apa ya, pegawai pemerintah atau apapun, bisa disebut bapak atau ibu, itu terserah, tidak ada masalah. Ya, istilah ini terserah mau diganti-ganti. Sekalipun kamu adalah orang yang sangat berdosa dan seharusnya masuk neraka selama-lamanya. Jadi dia takut itu ini tidak usah disangkal saudara ya. Ini tetap diaminkan bahwa memang kamu berdosa dan memang kamu mestinya masuk neraka selama-lamanya. Tapi, nah sekarang berita Injilnya, kabar baiknya. Injil itu artinya kabar baik ya. Kabar baiknya, sekalipun kamu seharusnya masuk neraka, tetapi Allah itu kasih. Dan karena dia itu kasih, dia itu sudah menyediakan jalan keluar. Supaya kamu tidak perlu masuk neraka. Dan jalan itu adalah salib Kristus atau ya Kristus yang tersalib atau Kristus yang menebus dosa di atas kayu salib. Ya kata-kata seperti itu kira-kira. Nah sementara ini kalimatnya masih singkat. Tapi nanti mesti dijelaskan. Ya, sekarang saudara. Saya akan berikan beberapa poin untuk menjelaskan bagian itu supaya jangan pemberitaan saudara itu menjadi cuma satu kalimat ini. Kristus mati tersalib menebus kamu. Itu bukan penginjilan saudara. Itu sama sekali tidak jelas. Jadi ini beberapa poin saya berikan supaya saudara dalam menginjil bisa menginjil secara jelas. Ini berlaku kalau saudara pengkhotbah dan menginjil melalui mimbar. Kalau saudara selama ini cuma menginjil Yesus tersalib untuk dosamu, itu bukan Injil. Tidak jelas sama sekali. Memang kalau kita mau bicara Roh Kudus bisa bekerja, bisa saja. Injil yang sangat pendek itu pun kalau Tuhan mau pakai bisa saja. Tapi saudara, sekalipun pertobatan itu pekerjaan Tuhan, kita harus melakukan penginjilan ini semaksimal mungkin, sejelas mungkin. Kalau bisa jelas, kenapa ngomong dengan satu kalimat? Itu tidak lihat menginjil. Jadi ini gunanya saya mengajarkan cara penginjilan ini. Jadi ada beberapa poin. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, salib Kristus itu ada atau terjadi karena adanya kasih Allah. Jadi penekanan pada poin yang sekarang ini adalah kasih Allah. Dan ini kelihatannya kayak bertentangan frontal dengan penekanan dari poin yang kedua pada waktu kita membicarakan hukuman dosa. Itu penekanannya adalah keadilan Allah. Tapi pada poin ini jalan keluar dari dosa, maka penekanannya adalah kasih Allah. Jadi saudara, karena Allah itu adil, maka dia harus menghukum dosa. Nah ini poin kedua yang sudah kita jelaskan tentang hukuman dosa. Nah sekarang karena dia kasih, dia ingin manusia terbebas dari hukuman itu. Dan karena itu Allah itu sendiri menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Jadi ingat, Yesus itu nama dari manusianya, bukan dari ilahinya sebetulnya. Dan yang mati disalib untuk menebus dosa manusia. Nah saudara, ingat, sampai sini ini Injil, tapi ini Injil yang tidak jelas. Tidak cukup jelas sama sekali. Karena apa saudara? Saya di sini garis bawahi dan beri warna biru kata menebus ini ya. Ingat baik-baik saudara ya. Kalau saudara sudah Kristen lama, sudah banyak pengertian tentang Alkitab, maka kata ini bukan kata yang abstrak. Kata ini sudah mengerti dengan jelas apa maksudnya. Kalau untuk saudara yang memang mengerti Alkitab.
Tapi untuk orang yang tidak ngerti Alkitab, untuk orang kafir lah, apalagi non-Kristen sama sekali, kata menebus itu sesuatu kata yang sangat abstrak. Itu saya alami dalam diri saya sendiri. Pada waktu saya pertama-tama mencari Tuhan, jelas sudah ada kelahiran baru, saya mulai mencari dan menebus apa? Tidak ngerti, saudara. Harus dijelaskan istilah itu. Dan ini yang akan saya jelaskan pada poin yang kedua. Penjelasan tentang kata atau istilah penebusan atau menebus. Harus diingat bahwa kata ini merupakan suatu kata yang abstrak. Sama sekali tidak sama dengan kalau kata itu digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Kalau kita tidak jelaskan, mungkin dia akan pikirkan, oh saya ini butuh duit. Saya pergi ke rumah gadai, lalu STNK mobil saya tak jadikan jaminan untuk saya bisa dapat duit sekian. Untuk lain kali saya tebus. Nanti dia mikir seperti itu jadi tambah tidak karu-karuan. Sekalipun ada mirip-miripnya, tapi beda saudaranya. Jadi kata ini kata yang abstrak. Orang Kristen saja banyak yang tidak mengertinya. Dan karena itu saya buat video-video pendek itu saya juga menjelaskan. Dan bahkan video panjang saya pernah menjelaskan. Jadi kata ini menebus, penebusan. Bahkan Yesus sebagai penebus dosa, Yesus juru selamat dosa. Itu semua harus kita jelaskan. Jadi kalau memang betul-betul mau memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kalau enggak, dia sangat bisa dia tidak mengerti. Jadi pada waktu menjelaskan tentang penebusan yang Kristus lakukan bagi kita, melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib, maka harus kita jelaskan bahwa menebus, ya. Jadi kata menebus itu berarti bahwa Kristus itu menggantikan, dalam bahasa Inggris substitute. Jesus is our substitute. Kristus adalah pengganti kita. Jadi Yesus menebus dosa kita itu artinya dia itu menggantikan kita dalam memikul hukuman dosa kita. Menggantikan bagaimana? Dalam arti seperti ini. Kita yang berdosa. Ini kan sudah kita jelaskan poin yang pertama. Dan seharusnya kita yang dihukum masuk neraka. Dan ini sudah kita jelaskan pada poin yang kedua. Nah sekarang penggantian itu, ini artinya. Tetapi Kristus telah menebus dosa kita. Artinya Kristus yang telah menerima hukuman kita itu. Yang sebetulnya harus dihukum saya. Tapi Kristus menggantikan tempat saya. Saya bisa gunakan benda sebagai ilustrasi gitu ya. Pada waktu menjelaskan pada dia. Katakanlah di sini ada satu botol, di sini ada botol yang lain. Dan saudara gambarkan ini kamu. Botol yang satu. Dan kamu dosa. Hukuman itu mesti dijatuhkan karena Allah itu adil. Tapi Kristus itu lalu berkata, minggir kamu. Nah, botol yang lain itu menggantikan posisi botol pertama. Kristus menggantikan posisi kamu. Sehingga hukuman Allah yang seharusnya untuk kamu itu menimpa Kristus. Pada saat Kristus itu mati di atas kayu salib. Dia tidak berdosa. Kenapa dia harus menderita? Dia tidak berdosa. Kenapa dia harus mati? Bukankah upah dosa itu maut? Padahal dia tidak ada dosa. Berarti dia mengalami kematian itu menggantikan orang lain. Menggantikan kita. Jadi ini baru kita betul-betul menjelaskan Injil itu. Kristus penebus dosa artinya dia akan menggantikan kita memikul hukuman dosa yang seharusnya merupakan bagian kita. Menebus itu juga menggantikan. Kristus sebagai juru selamat sama. Ya. Juru selamat itu karena dia menebus menggantikan, kalau kita percaya, maka dia menjadi juru selamat. Kita diselamatkan karena penebusan yang dia lakukan. Jadi saudara, kata menggantikan ini
sesuatu yang sangat penting, istilah yang sangat penting di dalam cara memberitakan Injil, tidak peduli dari mimbar sebagai seorang pengkhotbah atau dalam pemberitaan Injil secara pribadi. Saya tekankan kata menebus, mati di salib untuk kamu dan sebagainya, itu abstrak. Menggantikan. Ini saja sudah dijelaskan, menebus itu menggantikan, kita yang dosa, dia yang menggantikan. Ini masih tetap kurang jelas. Ingat ya, orang yang tidak Kristen bisa sangat bodoh di dalam hal rohani, tidak peduli dalam hal sekuler. Dia orang terpelajar dan IQ yang sangat tinggi. Tapi dalam hal rohani dia bisa sangat bodoh. Maka ini masih belum cukup jelas. Tambahi dengan suatu ilustrasi, saudara. Ini seperti seseorang yang berhutang. Nah, katakanlah si A berhutang kepada si B. Katakanlah dia berhutang 1 miliar. Nah, si A tidak bisa bayar. Nah, lalu ada si C yang kasihan kepada si A. Dan si C punya cukup banyak duit. Lalu dia bilang, dah, tak bayar. Hutangnya berapa? 1 miliar. Aku ganti 1 miliar tanpa sisa 1 sen pun. Jadi orang lain membayar hutang. Padahal orang lain itu sebetulnya tidak berhutang. Ini orang itu menggantikan orang yang berhutang. Dia tidak usah bayar. Dia yang membayar. Mau ditambah ilustrasi? Dari pengalaman sehari-hari misalnya, saya dulu waktu SD, saya tuh kecil nakal sekali. Di kelas itu di atas ada jendela yang apa ya, kalau orang sini bilang jendela krepiak gitu ya. Kacanya tuh dari ya cuma lebar kira-kira 10-15 cm berderet-deret. Kalau buka dari bawah ada tongkatnya gitu ya. Bisa diangkat maka jendelanya buka ya. Bisa ditutup. Nah, saya buat mainan. Prak, 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 biar pecah. Saya yang salah kan. Saya dipanggil, dihadapkan kepala sekolah. Nah, saya berhutang, saya harus bayar. Saya tidak bisa bayar, saudara. Anak kecil, waktu masih SD, saya lupa berapa kelas 3, kelas 4, saya tidak tahu. Dari mana saya punya uang? Orang tua saya, bapak saya, tidak ikut mecahkan jendela. Dia tidak berhutang. Dia menggantikan saya, dia membayar hutang saya. Sehingga saya sudah tidak ditagih lagi karena hutang saya dibayarkan oleh ayah saya yang menggantikan saya. Seakan-akan dia yang berhutang. Nah saudara, ilustrasi orang yang berhutang ini sesuatu ilustrasi yang sangat bagus menjelaskan. Kalau ini sudah dijelaskan tetap gak ngerti ya keterlaluan. Nah, apakah boleh memberikan ilustrasi seperti ini? Tentu boleh saudara, karena memang dalam Alkitab, dalam banyak bagiannya, dosa digambarkan sebagai hutang. Itu ada dalam ayat-ayat ini, saudara mari kita lihat ya. Matius 6 ayat yang ke-12. Ini doa Bapa kami ya, bagian dari doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12. Kalau dalam terjemahan kita, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kesalahan dan dosa itu kan ya kurang lebih sama. Jadi terjemahan Indonesia menggunakan kata kesalahan atau dosa. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris saudara, and forgive us our debts. Dalam bahasa aslinya, ovelema, ya, ovelema. Saudara, itu kalau kita lihat dalam kotak itu, memang bisa sesuatu yang
bisa dikatakan hutang ya. Poin pertama itu that which is owed, itu sesuatu yang kita berhutang, jadi bisa hutang. Tapi sebagai metafor bisa pelanggaran atau dosa. Jadi dalam bahasa aslinya memang bisa dua-dua. Bisa hutang, bisa dosa. Bahkan kata bahasa Inggris debts ini, tadi saya cari di dalam kamus dan saya melihat kata debts ini bisa diartikan hutang, bisa juga diartikan sin atau dosa. Jadi dari sini jelas bahwa menggambarkan dosa atau mengilustrasikan dosa dengan istilah hutang itu sesuatu yang sepenuhnya sah dan alkitabiah. Saya berikan ayat yang lain, saudara. Matius 18 ini perumpamaannya. Orang yang berhutang 10.000 talenta. Saya akan bacakan Matius 18, 21-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Jadi ingat ya, konteksnya Petrus tanya, kalau ada seseorang berdosa kepada dia harus mengampuni sampai berapa kali? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka Yesus memberikan jawaban lalu memberikan perumpamaan. Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ini bukan hurufiah ya. Tentu bukan 490, berarti kalau ke 491 boleh kita balas, tidak. Ini bilangan sempurna saja. Jadi seterusnya harus mengampuni itu tidak ada batas sebetulnya. Nah, lalu dia memberikan suatu perumpamaan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudara, 10.000 talenta itu luar biasa banyaknya. Sebetulnya talenta itu satuan berat ya. Tapi bisa juga digunakan untuk menimbang mata uang dan pakainya, emas dan sebagainya. Dan itu 10.000 itu tidak bakal bisa dibayar, tidak tahu berapa generasi pun tidak bisa, karena itu luar biasa banyaknya. Lalu ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi saudara, ini sebetulnya hukuman orang itu karena tidak bisa bayar hutang. Ya dijual dia, jadi budak. Nah, tapi hamba itu sujudnya ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ini sebetulnya omong kosong, tidak bisa melunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, pada waktu Petrus tanya tentang berapa kali mengampuni dosa orang yang bersalah. Ilustrasi yang dipakai, ilustrasi orang berhutang. Jadi jelas bahwa antara hutang dan dosa itu memang penggambaran. Penggambarannya seperti itu. Itu ilustrasi yang tepat. Yesus sendiri gunakan. Sekarang kita lihat ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar itu jumlah yang luar biasa kecil dibandingkan 10.000 talenta. Tidak ada perbandingannya sama sekali. Dia dihapuskan hutangnya 10.000 talenta. Tapi orang lain hutang dia 100 dinar. Dia tagih mati-matian dan ini dilakukan. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku.
Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kembali pada pertanyaan Petrus, orang lain berhutang kepada kita itu sak besar-besarnya dosa mereka. Itu kecil dalam perbandingan dosa kita kepada Tuhan. Orang itu ngambil pacar kita kah? Orang itu mencuri duit kita atau mencuri barang kita atau apapun, dosanya itu kecil sekali. Bahkan kalau orang itu bunuh keluarga kita, dosanya itu sangat kecil dalam perbandingan dosa kita seumur hidup kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau ngampuni dosa kita tidak mau ngampuni dosa sesama kita jadi seperti hamba yang jahat ini. 10.000 talenta dihapuskan, 100 dinar dia tidak mau hapuskan. Tapi sudah kembali pada poinnya. Nah ini ya, kalau ngajar harus ingat, saya menggunakan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menghubungkan hutang dengan dosa. Petrus tanya urusan dosa. Dan pada akhirnya juga, kamu tidak mau ngampuni dosa, Bapakmu di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu tidak mengampuni saudaramu, mengampuni dosanya, tentu saja karena pertanyaan Petrus begitu. Jadi ini jelas, seluruhnya ini menunjukkan dosa itu digambarkan sebagai hutang. Itu sesuatu yang sangat sah, sesuatu yang sangat alkitabiah. Dan masih ada lagi satu, mari kita lihat. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 47. Lukas 7 ini ya, ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sekarang perhatikan ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, ingat ya, orang Farisi ini selalu menjadi banyak sekali ya, contoh, biarpun tidak semua dari mereka, tapi mayoritas. Orang-orang yang self-righteous, yang menganggap diri benar dan menganggap diri lebih suci dari orang lain, semua orang brengsek kecuali dia. Jadi ketika orang yang mengundang Yesus ini melihat hal itu, Yesus kok mau diurapi oleh perempuan yang berdosa, maka dia tuh berkata dalam hatinya. Berkata dalam hatinya ya, dia tidak ngomong ya. Cuma hatinya saja yang ngomong. Jika ia ini nabi, jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyamanya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Perhatikan, karenanya orang itu orang berdosa. Ya, kenapa kok Yesus mau diurapi? Orang ini berkata dalam hatinya, tapi Yesus tahu, saudara. Ini menunjukkan kemahatauan dia. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon. Jadi orang Farisi itu namanya Simon. Beda dengan Simon Petrus tentu. Simon, ada yang tidak kukatakan kepadamu? Saud Simon, katakanlah guru. Nah sekarang dia laki-laki memberikan satu perumpamaan, saudara. Ini kan membicarakan perempuan berdosa. Perumpamaannya gimana? Ada dua orang yang berhutang. Nah, dosa dihubungkan dengan hutang laki-laki. Jadi jelas bahwa hutang memang merupakan penggambaran yang tepat, ilustrasi yang tepat untuk dosa. Ya, kita baca. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50.
Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dua orang berhutang. Yang satu hutang 500 dinar, yang satunya 50 dinar. Dua-dua dibebaskan, tidak usah bayar. Siapa yang akan terlebih mengasihi orang yang menghapuskan itu? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Jelas ya. Yang hutang 500 tentu akan lebih bersyukur karena hutangnya jauh lebih besar. 50 juga bersyukur, tapi yang 500 pasti lebih bersyukur. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Lalu sekarang dia gunakan untuk nyikat Simon ini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Padahal itu tradisi saat itu, saudara. Tamu itu dibasuh itu harus ada hamba yang bertugas itu membasuh kaki tamu. Tapi ternyata Simon tidak. Berarti Simon tidak menghormati Kristus. Yang ngundang makan, tapi dia bukan orang yang percaya. Kelihatannya pro Yesus. Ini bukan orang yang pro. Ini orang percaya abal-abal. Engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia, perempuan berdosa itu, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Terus dia mengkontraskan lagi, engkau tidak mencium aku. Jangan pikir Yesusnya homoseksual. Ini memang tradisi saat itu. Tamu dibasuh kakinya dan sebagainya, dicium, itu tradisi. Tetapi sejak aku masuk, perempuan itu tidak henti-hentinya mencium kakiku. Biasanya kalau tamu dicium itu paling-paling mestinya pipi ya. Tapi tidak mungkin mencium kaki. Tapi perempuan ini mencium kaki Kristus. Masih belum selesai dengan perbandingan antara orang Farisi itu dengan perempuan ini. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Lagi-lagi itu tradisi harus dilakukan sebetulnya oleh tuan rumah terhadap tamu. Tapi orang ini tidak lakukan. Dia tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia, perempuan itu meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ingat ya, hati-hati dengan ayat ini ya. Bukan karena perempuan itu banyak berbuat kasih maka dosanya diampuni. Kalau diartikan seperti itu maka menjadi doktrin keselamatan karena perbuatan baik. Banyak berbuat kasih itu merupakan bukti bahwa dosanya yang banyak itu diampuni. Ini perumpamaannya tadi, ini kan utang 50 dinar dan 500 dinar. Nah, siapa yang akan lebih mengasihi dia? Diampuni dulu, baru ada bukti kasih. Jadi kalau di sini seakan-akan terbalik, kita tidak boleh menafsirkan seperti di sini ya. Dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi dia berbuat kasih dulu maka dosanya diampuni. Itu jadi sesat. Ingat ilustrasinya yang di atas tuh, ingat. Saya lupa lagi mematikan. Bentar ya. Jadi ilustrasinya dosanya yang banyak itu diampuni. Dosa diampuni dulu. Maaf. Ilustrasinya di atas ya. Hutangnya diampuni dulu ya. Tidak sanggup bayar. Bebaskan hutangnya. Maka baru orangnya akan mengasihi orang yang membebaskan hutang itu. Jadi dihubungkan seperti ini supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam ajaran yang sesat. Ya. Saya lanjutkan sudah ya. Saya baca ini ya 47b ya. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Sebetulnya diteruskan orang yang tidak diampuni, tidak juga dia berbuat kasih. Karena si Simon itu
berbuat kasih apapun, dia tidak diampuni. Yesus mau cuma lebih halus saja. Jadi dia mengatakan sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Tapi Simon mestinya nangkep. Dia tidak berbuat kasih, berarti dia tidak diampuni. Dan ingat, ini berlaku untuk saudara sendiri. Kalau saudara tidak punya perbuatan kasih kepada Tuhan yang betul-betul muncul dari hati yang mengasihi Tuhan, sama sekali tidak ada, saudara bukan orang yang diampuni. Saudara perlu diinjili, jangan menginjili orang. Saya lanjutkan ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ya, saya kira sudah cukup, tidak usah diteruskan. Jadi laki-laki, saudara, seluruh cerita ini yang baru kita baca bicara tentang orang yang berbuat dosa, perempuan yang sangat berdosa. Tapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang yang berhutang 500 dinar dan 50 dinar dihapuskan dan sebagainya. Jadi laki-laki menunjukkan secara sah dengan dasar Alkitab yang jelas. Ada 3 sedikitnya dasar ini, mungkin ada lagi yang saya tidak tahu. Tapi 3 ini lebih dari cukup bahwa dosa memang digambarkan sebagai hutang oleh Alkitab. Jadi kita waktu menjelaskan bahwa Kristus itu menebus kita, itu berarti dia menggantikan kita memikul hukuman dosa kita. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dia yang menggantikan kita sehingga dia yang memikul hukuman dosa kita pada saat dia menderita dan mati di atas kayu salib. Nah, lalu kita umpamakan seperti saudara yang berhutang. Kita yang berhutang, tapi dia yang membayar hutang kita, hutang dosa kita. Sudah mau katakan itu boleh. Kita punya hutang banyak pada Tuhan, kita tidak bisa bayar. Kristus yang membayar hutang dosa kita, padahal dia tidak punya hutang sama sekali. Karena dia sudah membayar hutang dosa kita, kita tidak bisa ditagih. Kalau si A tadi hutang sama si B 1 miliar dan si A tidak bisa bayar, si C membayar 1 miliar. Bisakah si B menagih lagi pada si A? Hanya bisa kalau dia kurang ajar. Tapi Tuhan jelas bukan orang yang kurang ajar. Jadi tidak mungkin Yesus sudah bayar hutang dosa kita, sudah pikul hukuman dosa kita waktu dia mati di atas kayu salib, lalu kita dihukum lagi, kita dimasukkan neraka. Itu tidak bisa. Nah, karena adanya pemikulan atau pembayaran hukuman dosa oleh Kristus ini, maka kita yang berdosa bisa bebas dari hukuman dosa kita. Tunjukkan ayatnya. Roma 8 ayat 1 ini penting sekali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus dan percaya Kristus itu sama saja betulnya. Orang yang percaya itu menjadikan dia itu satu dengan Kristus dan dia di dalam Kristus. Nah, untuk orang-orang seperti itu tidak ada penghukuman. Dan tidak ada penghukuman itu mutlak, saudara. Di dunia ini maupun di dunia akan datang. Di dunia akan datang, kita tidak mungkin masuk neraka. Kalau memang kita percaya sungguh-sungguh, percaya dengan benar kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak mungkin kita dihukum masuk neraka, tidak bisa. Bahkan di dunia ini tidak bisa ada penghukuman. Kita mengalami penderitaan, mengalami bencana, mengalami badai, mengalami banjir bandang, gempa bumi. Itu bukan penghukuman kalau kita orang percaya. Kalau kita bukan orang percaya, itu sangat bisa penghukuman. Kalau kita orang percaya, itu bisa beberapa kemungkinan. Hajaran bisa. Ingat ya, hajaran dan penghukuman itu lain. Hukuman muncul karena keadilan. Hajaran itu karena kasih. Tujuannya memperbaiki hajaran itu. Karena itu munculnya dari kasih. Jadi kemungkinan pertama adalah hajaran. Kalau itu hajaran, ya kita mesti introspeksi, kita mesti bertobat. Tapi belum tentu itu hajaran. Bisa itu serangan setan. Bisa itu ujian Tuhan. Dalam kasus Ayub, itu gabungan dari serangan setan dan ujian Tuhan. Tidak ada apapun yang salah dalam diri Ayub yang menyebabkan dia layak menerima segala bencana dan penderitaan yang luar biasa hebatnya. Hanya setan nyerang dan Tuhan izinkan untuk mengusir Ayub. Jadi
Orang menderita apapun belum tentu karena dia dosa. Hati-hati menghakimi orang dalam hal seperti ini. Yang bisa dikatakan, seperti yang baru-baru ini saya khotbahkan, ada kemungkinan itu hajaran. Ada kemungkinan itu serangan setan atau ujian Tuhan. Jadi, introspeksilah, siapa tahu itu hajaran. Kalau ternyata memang ada dosa, ya bertobatlah. Tapi saya tidak memastikan bahwa itu hajaran dan mereka pasti ada dosa. Kalau memastikan itu jadi penghakiman. Tapi tetap itu diberitakan tidak apa-apa. Tapi kembali pada apa yang saya ingin katakan. Kalau orang percaya Yesus Kristus, ayat ini menjamin tidak ada penghukuman. Sama seperti kalau seseorang sudah membayar hutang kita. Tentu si pemilik uang tidak bisa menagih kita lagi. Kita tidak perlu takut ketemu orang itu. Kalau tadi pada waktu kita nggak punya hutang, wah kita kalau orangnya liwat kita sembunyi daripada ketemu ditagih. Tapi pada waktu si C itu sudah mengatakan kepada si B, hutangmu sudah tak bayar, sudah lunasin teleponnya. Maka apakah si B masih perlu takut ketemu si A? Tentu tidak. Tidak usah takut, sudah dibayar. Kita yang sudah punya Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai pembayar hutang dosa kita, pengganti kita dalam memikul hukuman dosa kita. Tidak perlu takut menghadap Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya Dia sebagai pembayar hutang kita, kita perlu dan sangat dan harus takut kepada Tuhan. Karena memang kita layak dihukum dan layak dibuang ke neraka. Kemudian poin yang ketiga, pentingnya menggunakan ilustrasi dalam bagian ini. Sudah saya katakan bahwa poin ketiga ini merupakan inti dari Injil atau kabar baik ya. Maka bagian ini harus dijelaskan secara paling jelas. Tadi sudah saya berikan ilustrasi tentang hutang dan sebagainya. Masih bisa ditambahkan ilustrasi lagi. Karena bagian ini harus sangat-sangat jelas. Kalau saudara adalah orang yang punya hikmat, maka saudara mungkin bisa menciptakan ilustrasi sendiri. Tapi kalau tidak, jangan ngawur dalam memberikan ilustrasi lalu ilustrasinya tidak cocok. Saya tidak tahu saudara orang yang bagaimana. Orang yang punya hikmat bisa. Orang yang punya karunia bisa. Dari kejadian sehari-hari pakai sebagai ilustrasi untuk menjelaskan bagian yang kurang jelas. Dan saudara, kalau saudara bukan orang yang bisa mencari, saya memberikan salah satu contoh ilustrasi. Jadi saudara, ilustrasi yang baik bisa membuat pelajaran dimengerti dengan makin jelas dan bahkan makin diingat oleh orang yang kita injili. Itu pentingnya ilustrasi. Ada banyak ilustrasi dalam persoalan-persoalan ini. Dan saudara bisa mengumpulkan ilustrasi-ilustrasi dari khotbah-khotbah penginjilan yang saudara dengar. Dulu saya sering dengar khotbah-khotbah penginjilan dan kalau ada ilustrasi atau ayat apapun saya catat. Waktu saya masih jemaat biasa. Catat saudara, ilustrasi saya catat. Dan saya gunakan. Saya lihat, ilustrasi ini bagus. Saya catat. Sampai sekarang saudara, baca apapun atau lihat apapun dan saya pikir bisa jadi ilustrasi. Saya pakai, saya catat kadang-kadang. Atau saya ingat. Dan saya gunakan sebagai ilustrasi. Jadi saudara, banyak ilustrasi kumpulkan dari khotbah-khotbah penginjilan yang saudara dengar untuk saudara bisa gunakan pada waktu saya memberitakan Injil secara pribadi ataupun memberitakan Injil dari mimbar. Pakai ilustrasi yang orang lain gunakan, bukan sesuatu yang salah, tidak masalah saudara. Siapa yang melarang seperti itu? Sekarang saya berikan contoh ilustrasi yang bisa kita gunakan. Ini ya. Saya sering menggunakan ilustrasi ini sudah, jadi mungkin saudara pernah dengar dari khotbah-khotbah saya. Ada dua saudara kembar yang wajahnya persis.
kembar satu telur, maka wajahnya persis. Tapi dari kecil sifatnya berbeda. Yang satu nakalnya luar biasa, kurang ajar dan sebagainya, dan yang satu alim. Nah, pada waktu dewasa yang alim itu jadi sarjana hukum lalu jadi hakim. Dan yang satunya jadi penjahat. Suatu hari penjahat itu membunuh orang dan tertangkap. Lalu dia diadili oleh saudara kembarnya. Yang hakim itu. Mungkin dia pikir, wah yang mengadili adalah saudaraku, aman aku. Tapi hakimnya tidak berpikir sama dengan saudaranya. Hakim itu mengadili dan setelah mengetahui bahwa saudara kembarnya memang bersalah, dia sadar dia hakim. Tidak bisa dia bebaskan begitu saja karena ini saudara. Dia harus adil, maka dia menjatuhkan hukuman mati. Tidak bisa tidak. Karena sebagai hakim, dia harus adil dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saudara yang marah dijatuhkan mati oleh saudara kembarnya sendiri, tapi tidak bisa apa-apa. Jadi bawa ke penjara, ditahan, menantikan hukuman mati. Tapi saudara, hakim itu bukan cuma mau adil. Dia juga mengasihi saudara kembarnya. Maka pada malam sebelum hukuman mati dilaksanakan, hakim itu mendatangi saudaranya di dalam penjara. Saudaranya marah-marah. Kamu hukum aku mati, kurang aja. Nanti. Jangan ngamuk dulu, aku masih jelaskan. Aku hakim, kamu masih sadar itu. Aku harus adil dan kamu memang salah. Aku jatuhkan hukuman mati tidak bisa tidak karena aku hakim. Tapi aku saudara kembarmu. Dan aku mengasihi kamu. Aku tidak mau kamu kena hukuman mati. Yang aku sendiri jatuhkan. Aku mau kamu bebas. Mari sekarang kita tukar tempat. Hakim ini yang tidak bersalah. Dia masuk ke dalam penjara. Saudara kembarnya keluar, mereka tukar, ganti pakaiannya, tukar. Karena kembar, tidak ada yang tahu. Dan besoknya, sang hakim menjalani hukuman mati yang dia sendiri jatuhkan. Sementara saudara kembarnya bebas. Saudara, Yesus itu Allah sendiri, bukan? Dia juga hakim. Dia menjatuhkan hukuman. Semua manusia berdosa, dia jatuhkan hukuman. Tapi dia juga kasih. Dia menjadi manusia. Dia menggantikan kita seperti hakim ini menggantikan saudara kembarnya. Dia yang memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Supaya kita bisa bebas dari hukuman. Ini ilustrasi yang paling cocok dalam hal ini. Jadi ini saudara, hakim itu seperti Allah sendiri. Dia melihat manusia berdosa dan dia harus adil. Sehingga dia harus menjatuhkan hukuman. Tetapi dia juga mengasihi manusia yang berdosa. Dan karena itu dia menjadi manusia dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan menerima hukuman yang dia sendiri jatuhkan atau berikan. Pada waktu dia menderita dan mati di kayu salib. Dan ini semua menyebabkan orang-orang yang percaya pada Kristus bebas dari hukuman. Saudara, ini inti dari Injil. Orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Karena jasa dan karya penebusan Kristus yang menggantikan kita memikul hukuman dosa dari Tuhan. Bisa masuk surga hanya dengan percaya kepada Kristus. Dari neraka bisa masuk surga. Itu kabar baiknya, saudara. Jadi ingat, sebelum sedikit-sedikit hanya bicara orang Yesus mati di salib penebus dosa, itu sudah kabar baik. Baiknya di mana? Tidak menunjukkan bebas dari neraka dan bisa masuk surga dan bagainya. Lalu baiknya di mana? Itu Injil? Bukan. Injil samar-samar yang tidak bisa dimengerti. Kecuali Tuhan bekerja secara luar biasa. Sekarang saya lanjutkan, saudara ya. Ayat-ayat yang bisa saudara gunakan. Tadi kan penjelasannya.
Nah, menjelaskan harus pakai ayat. Saya berikan banyak ayat. Tidak semua harus saudara gunakan ya. Bisa digunakan 1 atau 2 ayat saja yang saudara anggap paling cocok. Ini ayat perjanjian lama, tapi ayat ini sangat menunjukkan penggantian itu ya. Yesus sebagai substitute menggantikan kita memikul hukuman dosa itu terlihat jelas sekali. Sehingga ayat ini, sekalipun ayat perjanjian lama, ini sangat cocok. Dan ayat ini memang nubuat tentang Kristus yang menggantikan kita memikul hukuman dosa. Yesaya 53, 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini bukan penyakit jasmani, saudara. Penyakit rohani atau dosa. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit kita, dia yang menanggung. Kesengsaraan kita, dia yang pikul. Ini kan menunjukkan penggantian itu. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi selanjutnya ya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang berontak, kita yang jahat. Dia yang ditikam, dia yang diremukkan. Selanjutnya, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur itu bekas cambuk itu ya, kita menjadi sembuh. Penyakit tadi ini adalah penyakit rohani yaitu dosa. Dan sembuh di bawah ini juga sembuh rohani. Diampuni dari segala dosa, diselamatkan dan sebagainya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi yang salah siapa? Kita. Kalau berdasarkan kata-kata ini. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, nyata Kristus, kejahatan kita sekalian. Jadi teks ini sangat menunjukkan penggantian yang Yesus lakukan itu. Jadi sangat bagus kita gunakan. Dan bahwa ini penyakit rohani dan sebagainya perlu kita jelaskan. Karena sekarang ayat ini banyak digunakan oleh kalangan karismatik untuk menunjukkan pada penyakit jasmani dan kesembuhan jasmani. Sesuatu penafsiran yang sangat salah. Saya kira saya pernah buat video tentang hal itu, saya bisa cari. Sekarang saudara, Matius 26 ayat 28, ini ayat lain yang bisa kita gunakan. Ini kata-kata Yesus sendiri waktu mengadakan perjamuan kudus ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi dia menumpahkan darahnya itu untuk mengampuni dosa banyak orang. Sekarang Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Laki-laki di sini Yesus memberikan nyawanya atau mati menjadi tebusan, menggantikan. Ya, jadi saudara, ini sesuatu yang harus dijelaskan. Ingat, kata tebusan itu selalu abstrak bagi orang yang tidak mengerti Alkitab. Lalu Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba kita lihat ayat ini di dalam Bible box-nya. Roma 5 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan King James, Christ died for us. Kata for ini kalau saya sorot, keluar kata Yunani huper. Huper itu bisa dikatakan, bisa diartikan in behalf of, atau bisa juga diartikan for the sake of. Jadi demi, atau demi kepentingan. Bisa juga untuk menggantikan sebetulnya. Jadi itu arti dari kata Yunaninya. Jadi Kristus mati untuk kita.
Ini menggantikan kita demi kepentingan kita. Ya, jadi ini jelas ayat yang juga bisa digunakan. Lalu Galatia 3:13. Kristus telah menebus, ya laki-laki menebus ya. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara, semua orang yang berdosa itu dikutuk Tuhan ya. Itu otomatis ya. Ada dosa, ada kutuk. Dan kita semua terkutuk. Yesusnya tidak. Karena dia tidak punya dosa. Dan dia menebus. Dia menggantikan. Yang berbuat dosa kan kita. Yang terkutuk seharusnya kita. Yesus mengalami kematian terkutuk untuk menebus, untuk menggantikan kita. Kutuk yang seharusnya bagian kita. Dia yang pikul. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kematian di atas kayu salib itu suatu kematian yang terkutuk. Kematian dirajam, dipenggal, dan bagian sekalipun mengerikan. Tapi itu bukan kematian terkutuk. Yesus harus mati melalui kematian yang terkutuk. Karena dengan cara itu, dia menggantikan memikul kutuk yang seharusnya bagi kita. Saudara, semua kita yang belum percaya Kristus adalah orang terkutuk. Tapi kalau kita percaya Kristus, kutuknya diambil oleh Kristus, digantikan. Maka dicabut dari diri kita. Kita semua menjadi orang yang diberkati. Tidak peduli saudara miskin. Tidak peduli saudara menderita. Tidak peduli saudara orang rendahan atau apapun. Sekarang dengan maraknya ajaran karismatik yang seringkali ngawur dalam hal ini, kutuk dan berkat itu seringkali diartikan hanya dalam persoalan jasmani atau duniawi. Kalau kita kaya, kita diberkati. Kalau kita sehat, kita diberkati. Kalau kita sakit, melarat, kita dikutuk. Itu ngomong kosong tolol dari mana? Lazarus dan orang kaya itu yang mana yang diberkati, yang mana dikutuk? Lazarus yang masuk surga, dia yang diberkati, saudara. Tapi pada waktu hidup, dia menderita luar biasa. Orang kayanya enak bukan main, tapi dia orang terkutuk. Saudara, kutuk dan berkat ini dari sudut pandang Tuhan. Orang yang percaya, itu orang yang berkati. Tidak peduli keadaan hidupnya bagaimana. Kena bencana alam, kena badai, kena banjir bandang, kena gempa bumi, kena COVID-19. Saya tidak peduli. Kalau dia orang sungguh percaya, dia orang diberkati. Tapi dia mau makmur bagaimanapun dan enak bagaimanapun kalau dia bukan orang percaya. Dia orang terkutuk di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya akan masuk ke tempat terkutuk yaitu neraka untuk selama-lamanya. Kecuali dia bertobat dan percaya kepada Kristus lebih dulu. Sebelum dia mati. Ayat yang lain yang bisa kita gunakan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, ya, kata ini selalu keluar balik sudah ya, dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi ingat ya, kita ditebus atau digantikan itu tidak bisa pakai barang yang fana, itu tidak bisa pakai perak atau emas berlian. Bukan bahkan pakai binatang domba tidak bisa. Dalam perjanjian lama bisa, karena apa? Itu cuma tipe. Digenapi oleh antitipenya dalam perjanjian baru, Kristus mati dan tersalib. Sekarang sudah ada Kristusnya. Kalau saudara tetap mau pakai sembelih domba, tidak bakal diampuni, tidak. Jadi saudara, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tentu dibicarakan cara hidup yang berdosa. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini menunjukkan bahwa darah anak domba tak bernoda, tak bercacat dalam perjanjian lama. Itu adalah tipe dari darah Kristus yang dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Dulu memang mengampuni karena itu tipe. Tapi sekarang setelah antitipenya datang, darah anak domba ini sama sekali tidak bisa mengampuni apapun. Jadi harus darah Kristus. Caranya
Kita percaya kepada Kristus, percaya bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kita, menggantikan kita, memikul hukuman dosa yang seharusnya bagian kita. Sekarang 1 Petrus 2, 24 dan 25. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini lagi mengutip dari Yesaya 53 tadi ya. Dan konteksnya jelas dalam urusan rohani. Jadi sembuh ini sembuh rohani jelas. Jadi saudara, ini salah satu ayat juga yang bisa kita gunakan dalam penginjilan. Banyak. Jadi saudara baca seluruh Alkitab ya. Kejadian, Wahyu, baca lagi dan beri highlight. Makanya kadang-kadang gunakan Alkitab fisik itu penting. Karena kalau gunakan Alkitab elektronik, kita mau berikan highlight itu bagaimana? Saya tidak tahu kalau ada caranya, saya tidak ngerti caranya pokoknya. Tapi kalau Alkitab fisik, nah baca bagian-bagian yang bisa digunakan untuk ayat-ayat penginjilan. Kalau bicarakan dosa, katakanlah berikan warna hijau. Ya. Hukuman dosa, berikan warna biru. Jalan keluar, salib Kristus, berikan warna merah. Kalau saya percaya nanti, berikan warna ungu. Jadi masing-masing beri warna sendiri sehingga memudahkan saudara pada waktu memberitakan Injil. Saudara, saya berikan catatan yang tadi sudah saya katakan. Banyak orang menerapkan kata sembuh, baik Yesaya 53 tadi maupun 1 Petrus 2:24 secara salah. Pada kesembuhan jasmani. Sebetulnya katanya menuju pada kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Dan ini terlihat dari konteksnya, yaitu ayat 25-nya. Dan Yesaya 53 tadi juga kelihatan dari konteksnya. Nah saudara tentu saja tidak perlu menggunakan semua ayat-ayat di atas. Sambil menginjil pada waktu bicara tentang dosa, lalu mulai mau membicarakan tentang inti Injil. Saya bisa sambil ngomong, sambil berdoa pada Tuhan. Tidak usah ditunjukkan berdoa dalam pikiran saja. Tuhan, aku mesti pakai ayat yang mana? Tolong bimbing aku. Supaya saudara bisa menggunakan ayat yang memang Tuhan mau saudara gunakan. Nah sebaiknya memang ayat itu hafal. Kalaupun tidak hafal bunyinya, hafal tempatnya. Jadi saudara, tidak perlu semua. Saya bisa memilih 1 atau 2 saja. Lalu menghafalkannya. Dan menggunakannya pada waktu saudara memberitakan Injil. Jadi kalau menghafalkan kata per kata itu memang membutuhkan banyak waktu ya. Yang penting sudah tahu tempatnya. Tahu tempatnya, bukakan Alkitab, ajak dia baca. Sekaligus itu menunjukkan bahwa kita tidak ngomong berdasarkan pemikiran kita, tapi berdasarkan Alkitab. Jadi kalau orang itu tidak keberatan menggunakan Alkitab, ada bagusnya saudara ajak baca sama-sama. Dia tahu ajaran Alkitab. Bukan kita ngarang sendiri. Jadi sampai di sini kita sudah belajar menginjil ini cukup banyak. Dan sudah masuk pada inti Injil. Nanti pada sesi yang ke-9 atau cara memberitakan Injil yang ke-4, saya akan bicarakan tentang percaya dan terima Kristus. Jadi orangnya masih harus percaya pada berita Injil atau inti Injil yang kita beritakan pada video ini. Ya, tapi inti Injilnya sudah saya jelaskan dalam video ini. Dan mungkin sudah perlu ulang-ulang sampai betul-betul menancap, mengerti, ingat, lalu berusaha juga hafalkan ayat. Dan saudara sudah cukup bisa memberitakan Injil sebetulnya. Mulailah, jangan tunda. Mulailah memberitakan Injil. Bisa melalui Facebook, bisa melalui WA.
Bisa ketemu orang ngomong, cuma ya sekarang masa pandemi ini mesti hati-hati kalau ketemu orang. Bisa melalui telepon, saya tidak tahu dengan cara apapun. Tapi saudara, beritakanlah Injil. Tuhan memberkati saudara.